Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Insya Allah semuanya baik ya. Pak Guru doakan semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Semua keluarganya, sanak saudaranya dan teman-temannya semuanya selalu sehat walafiat dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, kesempatan hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam pelajaran Al-Qur'an dan hadis. Baik, kali ini kita akan membahas yaitu tentang surah Al-Asr. Siapa yang tahu surah Al-Asr? Insya Allah anak-anakku semuanya sudah tahu ya. Dan Pak Guru yakin semuanya anak-anakku semuanya sudah hafal. Baik, sebelum kita membahas tentang surah Al-Asr terlebih dalam, sebelumnya kita akan membaca bersama-sama surah Al-Asr. Insya Allah semuanya tahu kan dan sudah hafal ya. Di sini Pak Guru sudah membukakan surah Al-Asr. Yuk kita membaca bersama-sama. Abata a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik, itu tadi surah Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3. Sekarang kita akan lanjut pada artinya. Artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Itu tadi surah Al-Asr beserta artinya. Sekarang kita akan bahas bersama-sama ya anak-anak sedikit tentang isi kandungan surah Al-Asr. Surah Al-Asr artinya demi masa. Apa itu masa anak-anak? Demi masa itu sama juga dengan waktu. Jadi demi waktu, dari waktu ke waktu. Surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Surah Al-Asr merupakan surah yang ke-103. Surah Al-Asr diturunkan sesudah surah Al-Insyirah. Dan surah Al-Asr termasuk surah Makkiyah. Apa itu anak-anak surah Makkiyah? Surah yang turun di kota Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Kemudian surah Al-Asr terletak setelah surah At-Takatsur dan sebelum surah Al-Humazah. Sekarang kita akan membahas lagi tentang ayat-ayatnya. Dari ayat yang pertama, surah Al-Asr itu menjelaskan bahwasanya pada masa keturunan Nabi Adam akan melakukan perbuatan baik dan buruk. Jadi yang dimaksud adalah
keturunan Nabi Adam itu ya kita ini. Jadi setelah Nabi Adam kemudian keturunan selanjutnya sampai pada kita itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan melakukan perbuatan baik dan buruk. Nah, tinggal kita ini milih yang mana? Kita milih perbuatan baik atau perbuatan buruk. Maka kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Kira-kira mana yang akan kita lakukan, mana yang kita sukai. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan Allah itu bersumpah bahwasanya manusia itu memang benar-benar merugi dan binasa. Karena apa anak-anak? Yang dimaksudkan manusia merugi dan binasa adalah karena mereka ini tidak menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin. Manusia merugi dan binasa karena akibat perbuatannya sendiri. Karena apa? Dia tidak menggunakan waktunya dengan baik, yaitu mereka isi dengan keburukan, kejelekan, membuang waktu dengan sia-sia, tidak berguna, sehingga manusia tersebut akhirnya merugi dan akibat perbuatannya yang dia kerjakan binasalah mereka karena akibat tidak menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Nah, setelah itu dijelaskan juga pada ayat selanjutnya bahwasanya bagaimana supaya kita ini terhindar dari kerugian dan kebinasaan. Nah, di dalam ayat ketiga itu dijelaskan bahwasanya yang terhindar dari kerugian dan kebinasaan yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yaitu mereka yang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mereka sabar dan tabah dalam menghadapi ujian yang mereka timpa. Maka dari itu anak-anak, kita sebagai orang Islam benar-benar harus menggunakan waktu sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dan sesimpel mungkin. Jangan sampai waktu yang diberikan kepada kita semuanya kita tidak menggunakan dengan semaksimal mungkin, tidak sebaik mungkin, ya, sehingga kita semuanya merugi dan akibat perbuatan kita yang buruk akhirnya kita binasa semuanya. Insya Allah paham ya anak-anak, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga kita semuanya dan keluarga, sanak saudara semuanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat walafiat, bisa bekerja, bisa beraktivitas, melakukan kegiatan yang baik-baik. Amin Allahumma amin. Dan di sini juga ada kata mutiara untuk kalian semua. Manfaatkanlah waktu sebaik mungkin, sehemat mungkin, dengan melakukan perbuatan yang baik dan bermanfaat. Agar apa? Agar waktu kita tidak sia-sia. Dan ketika waktu kita bermanfaat, maka itu akan berguna juga untuk kita semuanya. Apalagi bermanfaat bagi orang lain, itu akan menjadi amal jariah untuk kita sendiri. Bahkan di dalam kata bijak atau
kata dari seorang ulama mengatakan al-waqtu kasaifi illam taqta'hu qata'aka, yang artinya adalah waktu itu seperti pedang, apabila kalian tidak menggunakannya dengan baik maka akan memotongmu. Nah, maka dari itu kita harus menggunakan waktu sebaik mungkin. Kalau kita tidak menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, maka kita akan terpotong oleh waktu. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya anak-anak. Amin Allahumma amin. Baik anak-anakku, itu tadi penjelasan dari Pak Guru. Insya Allah semuanya jelas kan? Kalau masih ada yang kurang jelas atau ingin bertanya, silahkan bertanya langsung kepada Pak Guru. Baik, untuk kali ini kita lanjut ke latihan soal. Silahkan setelah ini anak-anakku semuanya mengerjakan latihan soal yang sudah Pak Guru buat. Kemudian nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan kepada Pak Guru lewat WhatsApp ya. Cukup difoto saja dengan dicantumkan nama, kelas, dan nomor absen. Insya Allah jelas anak-anak? Baik. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran kita Al-Quran hadis ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.